Salam, salam Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua ya. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa di acara kesenangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memelihara kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Baik, sebelum kita memulai, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami ucap syukur segala apa yang kami sudah terima dari Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul, kembali memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami yang akan memulai ibadah pada pagi hari ini, berserah di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan sertai kami dan beri kami hikmat dan berkat melalui ibadah renungan pagi saat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Daniel, yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka mulut hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami pendengar nantinya terberkati ya Tuhan. Pimpinlah kami semua dan berkatilah kami semua. Layakkan kami Bapa, dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa juga untuk jaringan internet kami Tuhan. Tolong lancarkan dengan baik, tanpa ada gangguan. Tutupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan segala gangguan apapun yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita mendengar pujian yang dibawakan oleh Murni, saya sendiri, yang berjudul Pimpinlah Langkahku. Silakan Pak. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari.
dijadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Tuhan saja yang baik. Ya, pimpinan Tuhan yang sangat terbaik. Karena Tuhan akan memberikan kita hikmat, pengertian di dalam menjalani kehidupan ini. Menjadi berkat dan menyenangkan hatinya. Ya, kiranya kita semua anak-anak Tuhan mempunyai satu kerinduan untuk dipanggil, untuk menjadi berkat, untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih, ini sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali pujian ini. Terima kasih sekali lagi Pak Fran. Baik, sebelum kita memasuki mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar ya pelajaran yang doa Paulus yang pertama, sudah mendengar juga doa Paulus yang kedua. Saat ini kita mendengar lagi kelanjutan dari doa Paulus part yang ketiga. Baik, kami mempersilakan Pak Gembala kita, Pak Daniel, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Bapa, terima kasih pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, segar, dan dengan hati yang terus bergelora untuk mengiring, melayani, memuji, memuliakan Tuhan. Kami sebelum memulai aktivitas kami hari ini, Bapa, kami harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah-Mu, dan juga untuk mendapatkan arahan melalui kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon untuk berkarya di dalam hati, pikiran, pendengaran kami, supaya firman-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat terapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema ibadah yang umumnya ada di gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di dunia, dan baik di aliran Pantekosta karismatik ataupun di aliran Protestan itu ada yang namanya kebaktian pendalaman Alkitab, ya, PA, pendalaman Alkitab, atau juga ada yang mengatakan ibadah Bible Study. Nah, itu satu bagian yang memang harus diadakan di dalam setiap gereja-gereja demi mendewasakan iman jemaat, memperdalam pengetahuan Alkitab, dan juga untuk memperdalam pengenalan akan Allah, sehingga iman itu tidak berdasarkan semata-mata kepada perasaan, tetapi sungguh-sungguh berdasar secara kuat kepada kebenaran Alkitab. Namun sangat disayangkan dari beberapa diskusi dengan teman-teman bahwa ada banyak ibadah-ibadah seperti ini, pendalaman Alkitab, yang memang judulnya bagus, tetapi kemudian di dalam prakteknya itu antara apa yang dibaca dan apa yang diulas itu tidak ada satu kesinambungan. Bahkan ada yang bilang seperti orang Jawa, istilahnya orang Jawa itu ngalor ngidul. Ya, ngalor ngidul itu ke utara ke selatan, ya, tidak jelas kemana arah pembicaraannya. Nah, jadi memang untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah seperti ini itu dibutuhkan satu keterampilan khusus, saudara, karena namanya penggalian Alkitab, ya, seorang pemimpin ibadah pendalaman Alkitab itu harus memiliki skill untuk menggali bagian mana yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, pada hari ini kita masih pada Kolose pasal 1 ayat 9-14 yang saya bacakan demikian.
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, sekilas saudara-saudara kekasih, ayat yang kita baca ini pendek. Ya, narasi-narasinya ya pendek. Tetapi setelah kita melakukan satu penggalian yang cermat, maka akhirnya kita menemukan mutiara-mutiara yang begitu melimpah di dalam bagian Alkitab yang pendek ini. Kemarin tidak sengaja juga saya ketemu satu channel YouTube yang ada seorang bapak pergi ke sungai, lalu di sungai itu dia menangkap seekor kerang mutiara, lalu begitu dia belah, itu di dalamnya ada puluhan, ya, itu butiran-butiran mutiara yang berwarna hijau kebiru-biruan itu. Nah, jadi satu kerang, tetapi di dalamnya itu ada puluhan, mungkin bisa dua atau ya dua rantai itu bisa. Kalong maksud saya, dua kalong itu bisa. Nah, jadi orang yang terampil menggali Alkitab itu tidak akan asal bicara, tidak akan asal mengutip, tetapi dia akan mempelajari teks yang ditulis oleh seorang penulis itu dan mengikuti alur pikir dari sang penulis. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya di dalam kita melakukan satu ibadah-ibadah seperti ini, jangan sampai ada semacam kejenuhan, ya, karena ini sangat penting untuk Bapak Ibu memahami pikiran penulis itu secara mendasar, secara sistematis, dan secara komprehensif. Dan hari ini, saudara, kita akan melanjutkan part ketiga dari doa Paulus menurut Kolose 1:9-14 itu. Dan sekarang apa yang dia doakan terdapat di dalam ayat yang ke-11a. Supaya kamu dipenuhi dengan kuasa Allah yang mulia itu. Teksnya adalah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Nah, di atas tadi itu ada kata sehingga kamu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Nah, ini Paulus di sini saudara memberikan kepada jemaat satu pemahaman hidup Kristiani dan memberikan kepada kita juga satu pemahaman kehidupan sebagai pengiring Kristus, bahwa di dalam kita mengiring Tuhan itu tidak hanya seperti yang dijanjikan atau yang saudara dapatkan di dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, bahwa saudara mengiring Tuhan masalahmu akan beres, saudara mengiring Tuhan segala berkat akan datang melimpah kepada saudara. Kemudian kutip ayat-ayat yang mengatakan bahwa unta-unta dari Bani Kedar itu datang berbondong-bondong untuk membawa perbekalan kepadamu. Nah, ketika orang mendengarkan khotbah-khotbah seperti itu, kemudian mereka applause, memberikan suatu tepuk tangan ekspresi yang luar biasa, karena mereka mendapatkan satu janji bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, di mana dia akan menggerakkan hati keturunan Bani Kedar untuk datang membawa perbekalan dengan unta-unta, dengan kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi saudara, ayat-ayat seperti itu, setelah saya periksa itu,
salah konteks dari pendeta-pendeta itu. Itu tidak diberlakukan pada masa kini, tetapi ayat itu diberlakukan nanti di dalam kerajaan mesianik selama 1000 tahun di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu kalau saudara tidak memahami sebuah ayat dalam konteksnya, maka itu akan membuat saudara rentan terhadap kekecewaan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya maka Paulus berkata kepada jemaat di Kolose itu bahwa kamu harus sadar, kamu harus tahu bahwa mengiring Tuhan itu adalah melalui satu perjalanan sempit, melalui satu perjalanan yang penuh dengan tantangan, karena orang-orang yang mengiring Yesus itu akan dibenci, akan dikucilkan, akan dianiaya, bahkan kemudian akan dibunuh. Dan itu sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan Yesus, dan sudah Yesus menubuatkan bahwa orang yang mau mengikut aku, dia akan dibenci, akan dikucilkan. Bahkan ada orang-orang yang kemudian merasa bangga beribadah kepada Allah karena membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara kalau melihat hal ini, mungkin kemudian berpikir, aduh, kalau begitu mikir dulu deh, saya mau ikut Tuhan, belum siap untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Ya, jadi ini perlu merupakan satu pemahaman awal supaya nanti ketika saudara dalam pengiringan melayani dan kemudian mengikut Tuhan itu, saudara kemudian tidak shock, tidak kaget ketika terjadi sesuatu yang unpredictable oleh saudara, ya. Tetapi dengan ini saudara tahu bahwa dimanapun kita melayani, dimanapun kita mengiring Tuhan, maka sesungguhnya di sana ada ancaman penganiayaan, bahkan kemudian pembunuhan. Ya, banyak video-video yang saudara mesti, ya, maksud bukan mesti, semoga saudara bisa bertemu itu. Ya. Ada satu film yang saya dikasih tahu teman itu, background soundnya itu adalah I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. Sementara lagu itu diputar, kemudian ada gambar bagaimana orang-orang percaya itu digiring, diseret, berbaris, lalu kemudian datang regu pembunuh dengan membakar mereka hidup-hidup. Ini suatu kenyataan sejarah masa kini, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Allah itu akan mengalami satu penderitaan yang. Nah, itu sebabnya maka apa yang Paulus doakan kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose itu adalah supaya jemaat itu dipenuhi dengan kuasa Allah yang mulia, kekuatan Allah yang mulia. Ini ada satu versi lain dari Alkitab itu dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, kami juga berdoa supaya saudara dipenuhi dengan kuasanya, ya, dipenuhi dengan kuasanya yang mulia. Kalau tadi di atas dikuatkan, tetapi di bawah dipenuhi dengan kuasanya yang mulia. Dan saya baca di dalam beberapa ayat Alkitab saudara bahwa untuk kita bisa kuat menghadapi masalah karena iman kepada Tuhan itu, saya baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di sini apa? Kasih. Jadi bagaimana supaya orang percaya itu bisa kuat melayani, mengiring, mengikut Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu, maka orang itu harus dipenuhi dengan kasih. Nah, saya melihat di sini saudara bahwa kasih itu merupakan sebuah kekuatan yang akan memampukan saudara untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi masalah sekarang di dalam kehidupan banyak orang Kristen itu adalah tidak adanya kasih yang tulus. Itu sebabnya ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang diharapkan itu, maka dia begitu antusias, bersemangat, bergelora pelayanan dan pengabdian dirinya kepada Tuhan. Tetapi manakala terjadi sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, maka
kemudian dia lemah, letih, lesu, lelah, lalu kemudian goodbye kepada Tuhan. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa kasih itu percaya segala sesuatu kepada Allah dengan segala rancangan, dengan segala karya dan kuasanya, mengharapkan segala sesuatu. Nah, di dalam kasih itu ada pengharapan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagiku. Jadi kalau saudara itu mengasihi Tuhan, maka apapun tantangan, apapun masalah, saudara tidak akan kemudian mundur meninggalkan Tuhan. Ada seorang ibu, saudara, ya, ini di cerita juga yang saya dapatkan, tetapi ini sesuatu yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Sebuah rumah terbakar. Ya. Di dalam rumah itu ada seorang anak kecil. Lalu orang kampung sudah berkerumun untuk mencoba mengupayakan api itu padam. Ya. Orang tua dari bayi ini tidak ada karena sedang berpergian ke ladang. Ketika dia pulang, sampai di rumah dia melihat situasi itu, dia tidak berpikir panjang, dia menerobos masuk ke dalam kobaran api itu, dia meraih anaknya, kemudian dia keluar lagi, membawa anak itu dalam gendongannya, dia tutupi seluruh badan anak itu dengan badannya, dan dia keluar. Ibu ini kemudian terluka oleh karena api yang berkobar-kobar itu. Ya, orang kemudian sukacita senangkan anak itu selamat, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang mengambil satu tindakan sama seperti ibu anak itu. Nah, kita bertanya kenapa ibu itu begitu rela berkorban, menerobos api yang bisa saja menghilangkan nyawanya itu tidak lain adalah karena ibu itu sangat mengasihi anak yang dia sendiri telah lahirkan itu. Nah, jadi kekuatan kasih itu, ya, kekuatan kasih itu membuat kita tidak melakukan perhitungan masalah-masalah atau tantangan apa yang akan kita hadapi di dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang persoalannya adalah, adakah saudara memiliki kekuatan ini? Perlu kita berdoa, perlu kita meminta kepada Tuhan, supaya saudara dilingkupi dengan kasih ilahi, supaya dengan kasih itu saudara bisa mendapatkan tenaga, mendapatkan power, mendapatkan kuasa untuk mengiring Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan hidup. Jadi penekanannya di sini adalah kepada kasih, ya, kasih. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa yang Paulus doakan itu supaya mendapat kuasa Allah yang mulia, itu saya baca juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, ini memang berbicara tentang daya tangkap dari murid-murid terhadap pengajaran yang diajarkan oleh Yesus pada mereka pada waktu itu, yang berkaitan dengan banyak hal, termasuk juga di dalam konsekuensi mengiring Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ada dua sisi di sini yang saya mau soroti. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Dia juga memberikan kepada kita kemampuan daya tahan untuk menghadapi, menjalani kehidupan sama seperti yang dijalani oleh Yesus yang penuh dengan penderitaan itu. Nah, jadi di sini saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu tidak hanya memberikan kepada kita karunia-karunia, khususnya di beberapa gereja di Indonesia itu ya karunia mujizat, karunia bahasa roh gitu ya. Itu tidak hanya seperti itu. Bukan hanya itu yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, tetapi salah satu yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara adalah
Dia memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk bisa menanggung segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul versi yang lain itu, untuk dapat menjadi martir, ya, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu ada satu versi yang mengatakan, supaya kamu dapat menjadi martir bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan kepada umatnya supaya mereka kuat untuk menghadapi penghadangan, tantangan, termasuk juga di dalamnya adalah menjadi martir bagi Yesus itu. Nah, martir itu bisa juga menjadi marturia, bersaksi, tetapi konotasi yang lain dari kata martir itu adalah rela mengorbankan nyawa demi kemuliaan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, saya mau sampaikan itu dua hal saja dulu, bahwa Paulus mendoakan untuk jemaat di Kolose supaya mereka memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Maka jemaat itu harus betul-betul memiliki kasih. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, kalau saudara memiliki kasih ini, maka tidak akan ada persungutan, tidak akan ada keluhan. Tetapi yang ada nanti adalah syukur oleh karena segala sesuatu yang dinyatakan Alkitab itu dapat terrealisasi di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua, meminta Roh Kudus itu bukan hanya untuk mendapatkan karunia-karunia yang spektakuler, ya, manifestasi-manifestasi yang mengagumkan, tetapi tujuan Allah memberikan Roh Kudus kepada gerejanya, kepada umatnya adalah supaya mereka memiliki kekuatan dalam diri untuk menghadapi segala persoalan karena mengambil keputusan untuk mengiring Yesus. Nah, jadi saya melihat bahwa doa Paulus ini sangat-sangat prinsip, saudara, karena kalau jemaat itu tidak memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Yesus, maka mereka itu adalah orang-orang yang rentan terhadap kejatuhan atau keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, apa yang didoakan Paulus berkaitan dengan menerima kuasa kemuliaan itu, tetapi juga ini merupakan satu tekanan dari doa Paulus kepada jemaat di Kolose adalah supaya jemaat itu mengiring Tuhan dengan tekun. Ayatnya dari 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun. Tadi saya sudah sampaikan itu bahwa ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Nah, bagaimana orang Kristen di dalam menghadapi semuanya itu? Apakah lari? Apakah kemudian sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan diri sendiri, lalu mencari kesalahan orang tua, mencari kesalahan nenek moyang? Ataukah kemudian menjalani kenyataan hidup itu dengan tekun oleh karena sudah mengerti bahwa itu merupakan bagian, itu merupakan warna hidup dari pengikut-pengikut Yesus. Saya agak singgung tadi itu, saudara, karena ada sebuah buku yang berjudul Family Tree. Kalau ada seorang anak menghadapi masalah persoalan di dalam hidupnya, maka langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa melepaskan diri dari masalah itu adalah mencari dosa, dan kemudian dosa itu harus diselesaikan. Itu memang alkitabiah, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa betapapun nenek moyang kita itu melakukan satu dosa yang keji di hadapan Tuhan, mereka hidup tidak sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, bahkan menjadi penentang, menjadi musuh Tuhan, sehingga semua anak-anaknya itu ada di bawah kutuk di dalam Keluaran pasal 20 itu. Tetapi kutuk nenek moyang itu sudah terputus secara otomatis. Ya, ini saya mau tekankan nih. Kutuk nenek moyang itu putus secara otomatis ketika saudara datang bertekuk lutut di bawah kaki salib Yesus.
Yesus. Karena di salib itulah segala kutuk dosa ditanggung oleh Yesus. Dan barang siapa yang datang dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kutuk dari nenek moyang orang itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya maka saudara tidak perlu lagi bersusah-susah untuk mencari, mengorek-ngorek kesalahan bapak ibu, mencari kesalahan nenek-nenek moyang. Tetapi sekarang sadar bahwa segala dosa perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyangku yang berdampak kepada diriku itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, dan sekarang saya adalah orang yang merdeka. Itu sedikit tanggapan terhadap ajaran itu. Nah, tetapi bagaimana sekarang? Saya sudah terima Yesus. Sudah menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Tetapi kemudian ada masalah, ada persoalan. Apa masalahnya? Nah, saudara mesti tahu bahwa yang menyebabkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita itu selain tadi karena dosa nenek moyang kita itu, tapi itu sudah selesai. Yang kedua adalah dosa perbuatan. Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mau tidak mau harus kita pertanggungjawabkan dari diri kita sendiri. Yang berikut, karena iblis tidak suka saudara mengiring Yesus. Karena itu iblis akan selalu berupaya untuk menjauhkan saudara dari Tuhan dengan melakukan intimidasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu enteng. Bagi Tuhan itu enteng. Untuk bisa melawan iblis itu gampang. Ya, rumusnya ada dalam Alkitab. Nah, yang berikut yang banyak orang Kristen itu tidak paham, kurang paham maksud saya itu adalah bahwa seringkali persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena diizinkan Tuhan. Melalui persoalan pergumulan itu, Tuhan sedang merancang atau Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk akhirnya sempurna sama seperti Yesus. Dan untuk dari kehidupan yang kualitas sangat rendah menjadi memiliki hidup yang berkualitas sama seperti kehidupan Yesus itu melalui satu proses. Karena itu di dalam Roma pasal 8 saudara ya, itu jelas di situ bahwa kita mau dijadikan sama seperti gambaran anaknya itu, maka untuk itu kita harus melalui satu perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan. Nah, ini harus dipahami supaya jemaat itu tabah, supaya jemaat itu kuat, bahwa persoalan yang aku alami ini sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk membentuk hidup saya, supaya saya menjadi orang atau pengikut Yesus yang murni, yang tulus, yang kemudian tahu dengan pasti kemana Tuhan akan membawa hidup saya. Nah, ini perlu supaya saudara ketika ada masalah-masalah. Nah, ini kan dari mana-mana, dari dalam keluarga, dari pasangan hidup, suami atau istri, dari orang tua, kadang-kadang dari anak-anak. Bahkan juga saudara jangan kaget kalau nanti di dalam pelayanan seperti ini saudara akan mengalami kekecewaan dari pemimpin-pemimpin saudara, dari gembala-gembala saudara gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sudah terbukti. Itu banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena kekecewaan dengan teman sekerja atau juga bahkan dengan pimpinan gereja itu. Nah, itu sebabnya maka Paulus berdoa kepada jemaat di Kolose supaya mereka itu memiliki mental yang kuat untuk dapat mengiring Tuhan dengan sempurna. Ini versi firman Allah yang hidup, sehingga dapat terus maju apapun yang terjadi. Tuh, itu di terjemahan yang lain. Dan ini di dalam Easy Read Version bahasa Inggris itu kan, so that you will be patient and not give up. Tuh. Sehingga engkau menjadi sabar dan tidak menyerah, tidak angkat tangan ketika masalah-masalah datang. When troubles come. Oh, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini versi terjemahan Alkitab kita ini juga sangat kaya, memberikan kepada kita nuansa-nuansa yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan karena itu maka Paulus berdoa kepada jemaat, kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose itu, supaya mereka memiliki ketekunan di dalam mengiring dan melayani.
Dalam Kisah Rasul pasal 5:41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara tahu bahwa mahkamah agama di bangsa Israel itu adalah satu mahkamah yang secara sejajar dengan kaisar dapat memutuskan seseorang itu bisa dijatuhi hukuman mati atau tidak. Kaisar tidak akan berani ngetok palu bahwa si A itu divonis mati tanpa melalui persidangan dari sidang mahkamah agama. Nah, lalu rasul-rasul ini, saudara, itu sudah ada di dalam persidangan mahkamah agama. Berarti apa rekomendasi daripada sidang itu akan menentukan kelanjutan hidup mereka selanjutnya. Mau bebas atau dihukum mati. Nah, itu dua pilihan itu. Tetapi kita membaca di sini bahwa rasul-rasul itu ketika menghadapi sidang yang bisa saja menjatuhkan vonis hukuman mati itu, mereka bergembira. Mereka bersukacita. Sukacita bukan karena mereka dilepaskan dari hukuman mati atau tuntutan hukuman mati itu, tetapi yang membuat mereka bersukacita adalah karena mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini satu sikap iman yang sangat-sangat positif. Mental Kristiani yang saudara mesti miliki, bahwa kita mengiring Tuhan itu ya harus siap untuk menghadapi segala persoalan, dan kalau persoalan datang nggak usah bersungut-sungut, nggak usah komplain kepada Tuhan, tetapi syukuri. Oleh karena apa? Itu merupakan kasih karunia. Surat Paulus yang lain dikatakan bahwa karena kamu bukan hanya diberi kasih karunia untuk diselamatkan, tetapi juga untuk boleh menderita bersama-sama dengan Dia. Rasul-rasul mengerti itu, dan karena itu mereka sangat bersukacita. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 13. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, ini satu statement. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudara-saudara, ini Paulus memberikan satu bimbingan kepada anak rohaninya Timotius, supaya dia juga mempersiapkan mental, mempersiapkan iman, menghadapi tantangan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia mengingatkan sejarah perjalanannya bersama dengan Paulus, kemudian dia arahkan pandangan Timotius ke depan bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu akan mengalami aniaya, penderitaan karena Kristus Tuhan. Nah, kita kembali kepada pokok kitab jemaat di Kolose. Mengapa Paulus berdoa supaya jemaat itu memiliki kuasa dan supaya mereka tekun? Karena memang realita kehidupan mengiring Yesus itu penuh dengan tantangan dan persoalan. Ya. Saya tahu, saudara, ya, khotbah-khotbah seperti ini tidak akan terlalu disukai oleh banyak orang Kristen, ya, karena siapa sih yang mau menderita gitu. Tetapi suka atau tidak suka, orang bilang like or dislike gitu, ya, saudara harus siap untuk menghadapi, karena itu sudah merupakan satu ketetapan yang tidak akan pernah dirubah oleh Tuhan. Sama seperti kalau saudara membeli mutiara atau membeli perhiasan di tangan saudara atau di leher saudara itu, ya, itu tidak
ujuk-ujuk jadi seperti itu. Itu sudah melalui satu tahap demi tahap, fase demi fase, sehingga pada akhirnya menjadi satu barang yang sangat berharga. Dan itulah gambaran orang Kristen, kita akan mengalami proses pemurnian. Ya, Petrus katakan itu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, 7 dan seterusnya. Ya, jadi apa yang Paulus harapkan di sini adalah tekun. Ya, ini harapan saya kepada saudara, tekun, karena akan ada tantangan-tantangan hidup di hadapan saudara mengiring Tuhan. Nah, yang ketiga hari ini, ya, apa yang didoakan Paulus untuk jemaat di Kolose itu adalah supaya jemaat itu bersukacita di dalam penderitaan. Ya, ini memang agak paradoks ini, ya, penderitaan tetapi disuruh bersukacita. Bukan kontras, ya, bukan kontras, tetapi itu dua sisi yang kelihatannya agak bertentangan tetapi sebenarnya tidak bertentangan, karena memang orang Kristen itu sudah ditetapkan dari banyak ayat tadi yang saya sudah kutip itu menderita sengsara aniaya. Tetapi bagaimana orang Kristen di dalam menghadapi semuanya itu? Bukan hanya dengan bertekun, ya, tetapi bagaimana juga supaya di dalam kehidupan yang seperti itu hati orang-orang Kristen ini penuh dengan sukacita, supaya bibir mulut orang-orang Kristen pada situasi seperti itu mengalir dari dalamnya sukacita, pujian kepada Tuhan, yang ternyata di dalam segala persoalan, di dalam segala penderitaan itu, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan sabar, atau long suffering with joy. Ya, itu dari New King James Version itu. Di dalam menghadapi atau menjalani hidup penderitaan yang panjang itu, kamu tetap bersukacita. Ini nuansa yang saya dapatkan dari King James ini adalah, ini bukan, penderitaan itu bukan sebuah titik, tetapi sebuah garis. Makanya dipakai long suffering. Jadi ini memang bagi setiap orang itu, ya, durasinya itu berbeda-beda. Tetapi yang pasti bahwa di situ ada durasi waktu. Tidak sekejap, tetapi bisa berlangsung beberapa lama. Dan ada orang yang sampai puluhan tahun dia mengalami penderitaan, dan penderitaannya itu tidak kunjung-kunjung selesai. Dan karena itu di sini Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose itu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, jangan sampai mereka kehilangan sukacita, tetapi biarlah di tengah-tengah penderitaan itu sukacita mereka itu meluap-luap kepada Allah, karena sesungguhnya penderitaan yang mereka alami itu di dalamnya nyata kuasa Tuhan. Ada satu apa namanya itu, ya, stiker atau pamflet gitu, bahwa ada orang yang ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mengharapkan supaya datang dari Tuhan itu seperti yang diharapkan, seperti paket. Ya, seperti paket. Lalu seperti dia berkata begini, Tuhan berikan saya kekuatan. Dia pikir bahwa kekuatan itu akan datang dari Tuhan dalam bentuk paket. Ini paketnya datang, kekuatan. Tapi rupanya tidak seperti itu. Jawaban Tuhan terhadap orang yang minta kekuatan itu adalah justru diberikan kenyataan hidup yang penuh dengan penderitaan. Ada seorang bapak yang juga berdoa untuk itu, minta kami dalam tim tolong didoakan supaya diberi kekuatan. Lalu apa yang Tuhan lakukan untuk dia? Dia kirim ponakannya untuk membuat dia jengkel, kesal. Saking kesalnya, dia ambil sendal bakiak
Ya, sendal bakiak itu sendal Jawa yang dari kayu dilapisi dengan karet itu. Mungkin beratnya satu sendal itu mungkin 1/2 kilo, ya. Jadi kalau 2 bisa 1 kilo. Kayu dilempar kepada anak itu karena dia membuat jengkel begitu luar biasa. Lalu kemudian di antara dua keluarga ini ada masalah, saya dipanggil juga untuk coba memberi pendapat. Lalu saya berkata kepada bapak yang melempar anak itu dengan sendal Jawa itu, kan bapak selama ini minta supaya didoakan dan diberi kekuatan. Nah, apakah bapak tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika Tuhan mengirim ponakan untuk membuat bapak jengkel itu, Tuhan sedang memproses bapak untuk menjadi kuat. Tetapi rupanya bapak belum sadar, karena itu bapak tidak siap untuk menerima jawaban atas doa-doa dari bapak itu. Dia sadar di situ, lalu dia kemudian minta maaf kepada orang tua dari anak itu. Nah, jadi ini perlu, saudara, bahwa di dalam semua penderitaan yang kita alami itu, sesungguhnya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah. Oleh karena itu, maka tidak usah kita bersungut-sungut, tidak usah mengeluh kalau kita menghadapi masalah, tetapi mari kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Polikarpus itu murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, dedikasinya kepada Tuhan, dia ditangkap, dianiaya pada usia yang 86 tahun. Nah, sebelum dia dieksekusi oleh tentara-tentara Romawi pada waktu itu, diberikan satu pilihan. Kalau Bapak Polikarpus mau menyangkal Yesus dan mengakui Kaisar sebagai dewa, sebagai kurios, maka Bapak akan dilepaskan dari penghukuman ini. Tetapi kalau Bapak tetap mengakui bahwa Yesus Tuhan, maka lihatlah api sudah dinyalakan dan Bapak akan dilemparkan ke dalam api yang sedang berkobar-kobar itu. Lalu apa kata Polikarpus ini? Dia berkata, Tuhan, aku tidak takut kepada api yang Tuhan kunyalakan itu, karena aku lebih takut kepada api neraka yang nanti ke dalamnya Tuhan akan dilemparkan. Bagaimana mungkin saya menyangkal Yesus yang sudah 86 tahun aku membaktikan diri kepadanya dan dia tidak pernah mengecewakan aku sekalipun. Maka aku tidak akan mungkin untuk menyangkali Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamatku. Polikarpus kemudian dilemparkan ke dalam dapur api yang sedang menyala-nyala itu. Itu dicatat di dalam sejarah gereja, saudara. Sehingga ini memberikan inspirasi yang begitu kuat kepada banyak hamba-hamba Tuhan, bahwa mengiring Tuhan itu kita tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah hanya oleh karena persoalan-persoalan kecil, tetapi kita harus siap, bahkan seperti Polikarpus yang rela mengorbankan nyawanya karena iman kepada Tuhan. Ya, banyak kisah-kisah yang mengimprovisasi tentang itu, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Polikarpus di hadapan laskar-laskar, tentara-tentara atau algojo-algojo dari kekaisaran Romawi itu, dia sedikit pun tidak kehilangan sukacita di dalam menghadapi penderitaan karena nama Yesus. Bahkan kemudian dia menjadi tokoh yang menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus dikatakan, sebab itu kami bersukacita ketika kami lemah dan kamu kuat. Jadi Paulus menghadapi masalah, ada persoalan di dalam pelayanannya kepada jemaat-jemaat. Barangkali juga dia sempat mengalami kelemahan secara fisik. Ya, kelemahan fisik ini karena memang beratnya tantangan. Kalau sudah baca di dalam Korintus itu, tantangan yang di Paulus itu luar biasa. Ya, ketika kami lemah, tetapi di dalam kelemahan seperti itu kami tetap bersukacita. Oleh karena apa? Karena kamu kuat. Jadi Paulus melihat bagaimana dampak dari pengorbanannya itu luar biasa, dan karena itu dia
tidak kehilangan sukacita sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Itu dia detail mengatakan bahwa kami dicemeti 40 kurang 1. Yesus dicemeti 40 kali. Paulus dicemeti 40 kurang 1. Hampir sama seperti Yesus dari segi. Sudah tahu cemeti yang dipakai oleh laskar-laskar Romawi untuk menganiaya Yesus itu ada satu gagang pegangan, lalu di ujungnya itu ada bisa 3, 4 atau sampai 5 cabangnya, dan di masing-masing cabangnya itu ada solderan timah yang bersegi 4 itu ya, bisa dalam satu jalur itu 3, 4 atau 5 juga solderan timah itu. Lalu di antara pegangan kayu dengan tali yang mengandung solderan timah itu ada karet. Ada karet seseras, ya, serupa karet yang bisa melar, bisa juga menarik itu. Ketika cemeti itu diayunkan, maka karetnya itu akan tertarik. Dan begitu dia menyentuh tubuh Paulus atau tubuh Yesus itu, maka karet itu akan menarik kembali kepada standar normalnya itu. Sehingga timah yang tadi tertanam ke dalam daging Paulus dan Yesus itu mau tidak mau akan mengoyak tubuh dari Paulus dan Yesus itu. Itulah saudara satu sedikit gambaran tentang bagaimana derita yang dialami oleh Paulus itu. Tetapi dia katakan di dalam kelemahan seperti itu kami tetap bersukacita, karena itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan inilah juga yang kami doakan, supaya kamu dibuat menjadi lengkap, dijadikan lebih lengkap atau sempurna di dalam kehidupan keberimanan kepada Tuhan. Jadi Paulus itu melihat hal-hal yang positif, dampak-dampak yang positif dari kelemahan-kelemahan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupannya, dan oleh karena itu dia sama sekali tidak menjadi tawar, tidak menjadi lemah dalam mengiring Tuhan, tetapi dia tetap berkobar-kobar dengan sukacita, oleh karena dia mampu untuk melihat dampak positif dari apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Nah, kepada jemaat di Kolose, Paulus berdoa supaya mereka juga memiliki satu sikap hidup yang sama di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jangan sampai kamu bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan, tetapi hendaklah kamu senantiasa bersyukur dengan sukacita, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Makasih untuk Bu Murni, puji-pujiannya sangat bagus, dan teman-teman dari Jerman, puji-pujiannya Pak Frans juga ya, itu sangat menguatkan. Dan saya sendiri dalam pengalaman saya ketika saya sedang mengalami situasi yang down gitu ya, saya ambil gitar lalu saya menyanyi. Ya. Nah, ketika saya menyanyi itu, saudara, ada sesuatu kekuatan yang saya tidak tahu bagaimana prosesnya datang, kemudian rasa sedih, rasa duka itu menjadi hilang, lalu kemudian menjadi bergairah kembali untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, jangan saudara pikir bahwa yang mengalami masalah hanya saudara. Ya. Gembala sidang itu masalahnya berlipat kali ganda. Ada orang yang mengatakan pendeta itu seperti barang dagangan di etalase, toko-toko. Dapat dilihat dari segala sisi. Dia terkurung dalam satu ruang, tetapi sebenarnya semuanya dapat diketahui orang. Dan oleh karena itu ada banyak pendeta-pendeta yang kemudian yang diekspos oleh orang-orang itu adalah kekurangan, kelemahan, difitnah, dan lain sebagainya. Dan ini secara manusia yang normal itu membuat down, membuat lemah, membuat letih, lesu. Nah, ketika saya masuk di dalam situasi seperti itu, maka menyanyi memuji Tuhan itu adalah jalur untuk saya bisa keluar. Nah, karena itu maka puji-pujian itu Bapak Ibu jangan dinyanyikan sekedar dihafalkan, tetapi naikkan puji-pujian itu dengan segenap hati, karena itu secara teknis akan memberikan kepada saudara pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan. Nah, dengan demikian maka saudara akan penuh dengan sukacita menghadapi segala persoalan.
Nah, jadi untuk hari ini saya sampaikan 3 hal ini dulu, bahwa apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Kolose dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, supaya mereka dipenuhi dengan kuasa Allah yang mulia, yang tadi saya jelaskan 2, yaitu kasih dan Roh Kudus, supaya jemaat itu tekun, bukan hanya di awal mereka bergairah, bergelora, mengiring melayani Tuhan, tetapi di dalam perjalanan seterusnya, bahkan sampai di titik akhir pelayanan pengiringannya kepada Tuhan, dia harus tetap kuat, tetap tekun, sekalipun penderitaan aniaya datang silih berganti. Dan yang ketiga, supaya jemaat itu penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak salahkan bahwa berdoa supaya diberkati seperti Yabes, ya, itu Alkitab mengajarkan dan itu kita harus berdoa seperti itu. Tetapi mari kita bertumbuh di dalam iman kita, khusus di dalam kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan ini, supaya kita jangan berdoa seperti anak kecil yang setiap hari minta ciki, minta es krim, minta jajan. Tetapi mari kita minta sesuatu yang lebih berkualitas, yang lebih berdampak jangka panjang, dan dengan demikian kita dapat menjadi orang Kristen yang juga dapat memberi dampak yang lebih luas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dapatkan dari ajaran doa Paulus tentang doa ini kami pahami, dan kemudian di dalam kami berdoa kepada Tuhan, kami mulai bergeser dari permintaan-permintaan yang hanya bersifat jasmani, dan sekarang beranjak atau meningkat kepada permintaan-permintaan yang lebih berkualitas, yang lebih menyenangkan Tuhan, yang berdampak jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar cukup makan dan minum. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada, mereka juga dapat memiliki kehidupan doa seperti Paulus, dan mereka juga dapat memiliki kehidupan Kristiani sama seperti jemaat di Kolose. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji nama Tuhan ya. Terima kasih sekali ya firman yang baru saja kita dengar ya. Pembahasannya sangat cukup sudah jelas ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kesempatan-kesempatan ini yang diberikan kepada kita sangat berharga sekali. Ya, kita diajari untuk bisa lebih lagi dalam berdoa, untuk semakin intim dan semakin bergaul erat dengan Tuhan ya, dan mengandalkan Tuhan. Baik, untuk kita meresponi firman Tuhan ini, mari kita mendengar satu pujian yang dibawakan dengan saya sendiri, dengan Murni, doa mengubah segala sesuatu. Silakan Pak Frans. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu.
tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami di dalam renungan pagi ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan hati kami untuk berkumpul bersama-sama, saling menguatkan di dalam iman dan membangun persekutuan erat bersama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami memohon berkat perlindungan-Mu bagi setiap kami, dan berkati kami dengan hikmat dan pengertian-Mu untuk menerapkan kebenaran firman-Mu ini yang baru saja kami dengar di dalam kehidupan kami hari-hari ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel. Bapak berkati Bapak Daniel ini Tuhan. Di dalam pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan. Engkau memberkati keluarganya. Engkau melindungi, bahkan memberi dia hikmat dan pengertian dan ilmu-ilmu yang bertambah-tambah Tuhan. Agar setiap pendengar
firman-Mu nantinya dapat terberkati dan dapat percaya dan kembali kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan juga untuk Sema Adonai ini Tuhan. Kelompok kecil ini kami berdoa kiranya Tuhan terus memakai untuk menjadi berkat perpanjang tangan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau melayani-Mu Tuhan dalam situasi apapun keadaan kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, sukacita Tuhan untuk terus mau melayani Tuhan. Walau tidak gampang Tuhan, begitu banyak tantangan-tantangan Tuhan yang kami hadapi. Tapi seperti yang kami baru mendengar firman tadi Tuhan, untuk kami diajar untuk tekun dan taat kepada Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami dapat bersatu Tuhan, karena kasih-Mu yang dapat mensatukan kami di dalam pelayanan ini. Agar kami tidak melihat satu sama lain kekurangan kami Tuhan. Bahkan kami mau menasihati, dapat menerima Tuhan segala tuntunan Tuhan kepada kami. Kami berdoa untuk Ibu Heni sebagai ketua di dalam Sema Adonai ini. Kiranya Engkau beri dia hikmat Tuhan dan kesabaran kepada kami. Dan juga tuntun Tuhan hidupnya. Berkati dia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau Bapa. Kiranya Tuhan menjamah dan membuka hati mereka untuk menerima kasih dan pengampunan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar lagi pisah. Kami serahkan hari-hari kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu memimpin kami dimanapun kami berada, di dalam hati pikiran kami, dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Bapak, kami juga menginformasikan saat ini bahwa setiap hari Senin dan hari Sabtu kami mengadakan doa syafaat. Jika Ibu Bapak yang ada memerlukan dukungan doa, jangan segan-segan untuk memberitahukan kami atau naik ke Zoom bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri doa ini, renungan pagi kita ini, mari kita persilakan Bapak Gembala kita untuk membawa kita di dalam doa berkat. Silakan Pak Daniel. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menaikkan segala keluh kesah, pergumulan hidup dan juga isi hati kami kepadamu. Kami berdoa Bapa supaya semua yang sudah kami utarakan kepada Tuhan Engkau dengar dan Engkau balas kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami serahkan hidup kami supaya Engkau melakukan yang terbaik di dalam kehendak-Mu bagi kami. Sementara kami akan mengakhiri sekutuan ini Bapa, kiranya Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan membuat berhasil, membuat kami bersukacita, sehingga dengan demikian maka kami akan semakin setia dan semakin bersemangat di dalam melayani Engkau. Berkati semua teman-teman yang sudah bekerja dengan segala kekuatan pikiran dan juga perasaan untuk melangsungkan cara ini sehingga bisa disaksikan di mana-mana. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda supaya mereka dapat terus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk semua perkara ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Amin. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Daniel.
Baik, dengan berakhirnya doa blessing ini, maka berakhir pula lah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas untuk Indonesia dan selamat malam untuk New York. Selamat malam juga tentu di Jerman dan sekitarnya. Dan sampai kita bertemu besok lagi pagi ya. Tolong Ibu Bapak hadir semua. Baik, salam. Tuhan Yesus memberkati.